Do I know you? Just tell me where he is. I hate yourself, buddy. Get him! Fine by me. Film diawali, memperkenalkan kita kepada Jimmy, yang merupakan seorang montir bengkel. Selesai bekerja, Jimmy lantas menghubungi putrinya, yang diketahui bernama Julia. Diketahui kalau Julia sedang kuliah di luar kota, tepatnya di kota New York. Melihat keadaan Julia, yang lesu dan seperti tidak terurus, Jimmy pun bertanya, apakah si putri baik-baik saja? Julia menjawab, dirinya baik-baik saja, dan hanya butuh istirahat. We're going right. Seem a little down. Tapi sebagai seorang ayah, Jimmy tahu kalau putrinya sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu di keesokan harinya, Jimmy kembali mengunjungi Julia, untuk memastikan putrinya itu dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi, yang mengangkatnya adalah seorang pria, yang sama sekali tidak Jimmy kenal. Menyadari kalau yang menelpon adalah Jimmy, pria ini langsung mematikan panggilannya. Father. Merasa ada yang tidak beres, Jimmy kembali menghubungi nomor Julia, tapi tidak ada jawaban. Kemudian, Jimmy menelpon si pemilik apartemen, tempat di mana putrinya menginap. Si pemilik apartemen ini mengatakan, kalau sudah hampir 1 bulan, putri Jimmy tidak pulang. Doesn't look like any some, but hey, it's dead. Mendengar hal tersebut, jelas membuat Jimmy semakin khawatir, dengan keselamatan putrinya, yang sendirian di kota orang. Sampai pada akhirnya, Jimmy pun memutuskan, untuk menemui putrinya di New York. Setibanya di penginapan si anak, Jimmy langsung mengetuk pintunya berkali-kali, namun tetap tidak ada jawaban. Sampai pada akhirnya, Jimmy mendobrak paksa pintu tersebut. Di dalam kamar tersebut, Jimmy melihat foto Julia bersama temannya, di depan sebuah bar. Tanpa membuang waktu lagi, Jimmy langsung mendatangi bar tersebut, sembari membawa foto putrinya. Kemudian, Jimmy bertanya kepada si bartender, apakah Julia pernah datang ke bar tersebut, sembari menunjukkan foto Julia. Si bartender menjawab, dirinya tidak ingat, karena dirinya tidak pernah memperhatikan setiap pengunjung yang datang. Just take this 20. Pada saat yang bersamaan, Jimmy melihat teman Julia, yang diketahui bernama Angel. Kemudian, Jimmy bertanya kepada Angel, apakah dirinya tahu di mana putrinya sekarang. Sempat terjadi kericuhan, karena teman-teman Angel merasa terganggu dengan kehadiran Jimmy. Akan tetapi, kericuhan berhasil dilerai oleh Angel, yang mengajak Jimmy duduk bersama. Lalu Angel memberitahu Jimmy, kalau dirinya dan Julia, sudah tidak lagi berteman. Bahkan sudah 3 bulan, Julia tidak masuk kuliah. Angel lantas memberitahu Jimmy, kalau Julia sudah pindah ke kota New Orleans. Julia mengikuti pacarnya, yang seorang bandar barang haram, yang diketahui bernama Jack. Do you know where you can find him? Drive your car, I'll give you... Mendengar hal tersebut, Jimmy lantas meminta bantuan Angel, membawanya bertemu dengan Jack. Angel pun setuju membantu Jimmy, dikarenakan Jimmy bersedia membayarnya $500. Di dalam perjalanan, Angel bertanya kepada Jimmy, kenapa tidak melapor ke polisi saja? Jimmy menjawab, percuma saja melapor ke polisi, karena pasti tidak akan ditanggapi dengan serius. Mengingat, Julia tidak diculik, melainkan ikut bersama pacarnya, yang seorang bandar barang haram. Sebaliknya, polisi justru akan menghakimi Julia, dan menganggapnya sebagai remaja putri yang nakal.
Setibanya di New Orleans, Angel langsung mengajak Jimmy ke sebuah klub malam. Tempat dirinya dan Julia pertama kali bertemu dengan Jack. Sebelum masuk ke dalam, Jimmy memperingatkan Angel agar menjaga jarak dengan dirinya supaya tidak menarik perhatian. Few minutes out of here and then follow me. Setelah masuk ke dalam klub malam, Angel langsung masuk ke dalam toilet dan malah mengkonsumsi barang haram. Angel yang sudah setengah teller malah mencoba merayu Jimmy yang sedang fokus menemukan Jack. Untungnya iman Jimmy kuat menahan godaan meski sudah lama tidak bercocok tanam. Karena tidak ada Jack di dalam klub, mereka memutuskan pergi dari sana. Tapi di luar klub tersebut, Angel melihat teman-teman Jack, dan Angel langsung memberitahu Jimmy. Lalu secara baik-baik, Jimmy bertanya kepada mereka, di mana Jack sekarang. Akan tetapi, mereka malah mengeroyok Jimmy, karena mereka mengira, Jimmy adalah polisi yang sedang menyamar. Tell me where he is. I hate yourself, buddy. Jimmy yang menjadi emosi, lantas balik menyerang mereka, sehingga terjadilah aksi baku hantam. Fine by me. Setelah itu, Jimmy mengajak Angel pergi, sambil membawa ponsel salah seorang dari mereka. Di dalam perjalanan, Jimmy menyuruh Angel mengirim pesan kepada Jack dari ponsel temannya tersebut untuk mengajaknya bertemu. Sementara itu, Angel sama sekali tidak menyangka Jimmy adalah orang yang sangat brutal. Sehingga Angel mulai merasa tidak nyaman berada di samping Jimmy. Setelah itu, Jimmy mengajak Angel ke sebuah motel untuk beristirahat sejenak. Di dalam kamar motel tersebut, Angel kembali berusaha merayu Jimmy. Akan tetapi, iman Jimmy masih kuat menahan godaan dari Angel. Tak lama kemudian, masuk balasan pesan dari Jack, yang sekarang menunggu di sebuah bar. Saat itu juga, Jimmy dan Angel mengarah ke bar tersebut. Setibanya di bar tersebut, Jimmy lantas memastikan apakah Jack memang benar berada di sana. Setelah mengetahui Jack ada di bar tersebut, Jimmy langsung menyuruh Angel pulang. Karena Jimmy khawatir, keselamatan Angel akan terancam jika terus bersama dirinya. Saat masuk ke dalam bar, beberapa orang anggota mafia tampak kaget melihat kemunculan Jimmy. Sepertinya mereka kenal dengan sosok Jimmy. Kemudian, Jimmy menghampiri Jack dan bertanya terkait keberadaan putrinya sekarang. Akan tetapi, Jack malah mengaku dirinya sama sekali tidak kenal dengan putri Jimmy yaitu Julia. Jimmy yang tahu kalau Jack sedang berbohong, dirinya kembali bertanya secara baik-baik terkait di mana putrinya sekarang. Pada saat yang sama, paman Jack pun datang, dan ia diketahui bernama Randall. Yang mana ternyata, Randall kenal dengan Jimmy. Randall langsung meminta maaf kepada Jimmy, atas sikap kurang ajar keponakannya, yaitu Jack. Randall lantas mengungkit kembali, kejadian 20 tahun yang lalu. Di saat Randall menyaksikan sendiri, Jimmy membantai 20 orang anggota mafia, dengan cara yang sangat brutal. Ghost. L2, but I wasn't hit. You don't remember this? You put your gun right up to my head. Dari sini akhirnya terungkap, bahwa ternyata, Jimmy adalah mantan pembunuh bayaran pro, yang direkrut langsung oleh pemerintah, untuk membantai para mafia brutal, yang kebal akan hukum. Randall yang penasaran, lantas bertanya kepada Jimmy, kenapa 20 tahun yang lalu, Jimmy tidak menghabisi dirinya. Padahal Jimmy sudah mengerahkan senjatanya, tepat di jidat Randall. Mendengar sosok kebrutalan Jimmy, Jack pun langsung ketar-ketir, dan akhirnya meminta maaf kepada Jimmy. Jack mengatakan, dirinya memang berpacaran dengan Angel, tetapi sudah lama putus. Dan Jack juga menegaskan, kalau Julia sudah menjadi seorang pecandu, jauh sebelum mengenal dirinya. Terakhir kali Jack bertemu dengan Julia, adalah di sebuah klub malam, yang berkedok sebuah apotek. Setelah mendapatkan info alamat apotek tersebut, Jimmy baru menjawab pertanyaan dari Randall. Alasan dirinya tidak menghabisi Randall saat itu, adalah karena Jimmy kehabisan peluru.
Didn't you understand, Beth? Ketika keluar dari bar, Jimmy melihat Angel, yang ternyata masih belum pergi. Angel bersikeras ingin ikut dengan Jimmy dalam mencari putrinya. Karena bagaimanapun juga, Julia adalah sahabat baik Angel. Tanpa Jimmy dan Angel sadari, mereka dibuntuti oleh dua orang anggota mafia. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Bram, yang merupakan seorang mafia brutal. Saat ini, Bram sedang berbincang dengan Marco, yang merupakan anak buahnya. Tak lama berselang, Bram dihubungi oleh dua orang anak buahnya, yang sedang membuntuti Jimmy dan Angel. Si anak buah memberitahu Bram perihal Jimmy, alias si mantan pembunuh bayaran brutal, yang telah muncul di kota ini. Mendengar hal tersebut, Bram langsung menugaskan kedua anak buahnya, untuk menangkap Jimmy hidup-hidup, dan dibawa ke hadapannya. Ternyata Bram memiliki dendam pribadi kepada Jimmy, sudah lebih dari 20 tahun. Selama ini, Bram berusaha mencari keberadaan Jimmy, yang telah berganti identitas, dan menetap di kota terpencil. Sehingga sangat sulit bagi Bram, melacak alamat persembunyian Jimmy. Bram yang tahu akan kebrutalan Jimmy, dirinya sangat yakin, kalau dua orang anak buahnya, tidak akan mampu melumpuhkan Jimmy. Maka dari itulah, Bram menugaskan Marco, mengerahkan seluruh anak buahnya, untuk menangkap Jimmy hidup-hidup. Di tengah perjalanan, Jimmy pun diserang, oleh kedua anak buah Bram. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran mobil, namun pada akhirnya, Jimmy berhasil melumpuhkan mereka berdua. Kemudian Jimmy bertanya, siapa yang menugaskan mereka berdua? Salah seorang menjawab, yang menugaskan mereka adalah Bram. Setelah mengetahui informasi tersebut, Jimmy langsung menghabisi mereka berdua. Berpindah ke Marco, yang melapor kepada Bram, perihal dua orang anak buahnya, yang tewas dihabisi oleh Jimmy. Mendengar hal tersebut, jelas Bram semakin benci kepada Jimmy, dan sudah tidak sabar lagi, menghabisi Jimmy dengan tangannya sendiri. Karena Bram menganggap, kalau Jimmy adalah penyebab, anak dan istrinya tewas. Marco juga sudah mencari tahu, terkait tujuan Jimmy, datang ke kota ini. Tak lain adalah untuk mencari putrinya, yang diketahui bernama Julia. Mendengar hal tersebut, Bram lantas menugaskan Marco, untuk mencari dan menangkap Julia. Yaitu untuk memancing Jimmy, keluar dari persembunyiannya, dan berhadapan langsung dengan Bram. Sedangkan di satu sisi, Marco sendiri cukup pesimis, dapat meringkus Jimmy dengan mudah. Mengingat, Jimmy adalah mantan gangster jalanan, yang direkrut langsung oleh pemerintah, sebagai sebuah mesin pembunuh. Yaitu untuk menghabisi para mafia brutal, tanpa pandang bulu. Let's go get him. Someone. Why are they after you? Berpindah ke Jimmy dan Angel, yang sekarang berada di sebuah motel. Angel yang penasaran, lantas bertanya kepada Jimmy, motif kenapa Bram memburunya. Karena terus didesak, Jimmy pun terpaksa menceritakannya. 20 tahun yang lalu, Jimmy mendapat tugas dari pemerintah, untuk menghabisi Bram, seperti tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Pada suatu hari, Bram menaruh sebuah alat peledak, ke dalam mobil pribadi Bram, bermaksud untuk menghabisi bos mafia brutal tersebut, seperti tewas dalam insiden kecelakaan mobil. Namun tanpa disangka, pada hari itu, mobil pribadi Bram, dipakai oleh istrinya, untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Jimmy yang menyadari itu, berusaha menyelamatkan anak dan istri Bram, tapi semuanya sudah terlambat. Istri dan anak Bram akhirnya tewas, dalam ledakan mobil tersebut. Sejak saat itu, Jimmy dihantui rasa bersalah, dan penyesalan yang sangat mendalam. Sampai pada akhirnya, Jimmy memutuskan bertobat, dan mengasingkan diri ke kota terpencil, bersama putri sematawayangnya, yaitu Julia. Dan saat itu pula, Bram terus memburu Jimmy, untuk balas dendam. Jimmy mengatakan, dirinya harus segera menemukan Julia, sebelum Bram yang lebih dulu menemukannya. Happy accident. They're gonna kill Beth if I don't get to her. You understand? I know. Said
Di malam harinya, Jimmy menemui kenalan lamanya, yang merupakan si bos mafia. Si bos mafia ini diketahui bernama Carlos. Setelah bertemu dengan Carlos, Jimmy langsung bercerita terkait putrinya yang menghilang. Jimmy memberitahu Carlos, dirinya akan mendatangi sebuah klub malam rahasia yang berkedok sebuah apotek. Karena Jimmy telah mendapatkan informasi kalau si pemilik apotek tersebut tahu di mana keberadaan putrinya. You don't have to leave this out of here clean. Jimmy juga meminta bantuan Carlos untuk menjaga Angel selama dirinya pergi. Sebagai teman lama, tentu Carlos bersedia membantu. Be careful out there. We'll wait here then. Tak lama setelah Jimmy pergi, Carlos langsung memperingatkan Julia agar menjauh dari Jimmy. Karena Jimmy adalah sosok paling brutal yang selalu membawa kesialan untuk orang-orang di sekelilingnya. It was so crazy. He just walled him up. And nobody ever dared go in there. Sementara itu, Jimmy mendatangi sebuah markas penjualan senjata ilegal, yaitu untuk mengambil perlengkapan senjatanya yang dulu pernah Jimmy titipkan kepada sahabat baiknya yang seorang penjual senjata ilegal. Namun ternyata, teman Jimmy sudah lama meninggal dan digantikan oleh anaknya. Untungnya sebelum meninggal, teman Jimmy sempat memberitahu si anak perihal perlengkapan senjata milik Jimmy yang tersimpan di ruang bawah tanah rahasia. I left him something. We had an agreement. My daddy did have sweet teeth. Saat itu juga, si anak membawa Jimmy untuk mengambil perlengkapan senjata tersebut di ruang bawah tanah rahasia. Oh boy. Only untraceable weapons this. Singkat cerita, Jimmy sudah berada di klub malam yang berkedok apotek tersebut. Jimmy berusaha masuk ke dalam dengan menyamar sebagai sahabat Andre, alias si pemilik klub malam ini. Sebelum dibawa masuk ke dalam, senjata yang dibawa oleh Jimmy, mereka sita terlebih dahulu. To him in the next 2 minutes, he's gonna. What's this? What does it look like? Setelah bertemu dengan Andre, Jimmy langsung bertanya kepada Andre di mana putrinya sekarang. Tanpa banyak cincong, Andre langsung memperlihatkan Julia yang terkulai lemas di atas sofa akibat pengaruh barang haram. She's leaving with me tonight. This all up. Yeah. So bad. Dan ternyata, Andre adalah antek-antek Bram yang sengaja menjebak Jimmy datang ke markasnya. Akan tetapi, Jimmy dengan sigap berhasil membalikkan keadaan dengan membantai mereka semua. Kemudian, Jimmy bergegas membawa Julia pergi, sembari melawan para anak buah Andre, yang terus saja berdatangan. Tak lama kemudian, Marco datang ke markas, dan mendapati kelompok Andre, sudah tewas bergelimpangan. Sementara itu, Jimmy telah membawa putrinya bersembunyi ke hotel milik Carlos. Kemudian, Jimmy berusaha mengobati lukanya akibat baku tembak sengit tadi. Berpindah ke Marco yang melapor kepada Bram perihal kelompok Andre yang gagal dalam meringkus Jimmy. Akan tetapi, Marco telah mendapat informasi kalau Jimmy dan putrinya bersembunyi di hotel milik mafia yang diketahui bernama Carlos. Mendengar hal tersebut, Bram langsung menugaskan Marco mengerahkan seluruh anak buahnya menyerang hotel tersebut untuk menangkap Jimmy. Berpindah ke Julia yang telah sadarkan diri. Jimmy pun berjanji akan segera membawa Julia pulang ke rumah. Singkat cerita, Marco dan para anak buahnya tiba di hotel tersebut. Pada saat yang bersamaan, Jimmy keluar dari hotel untuk membawa putrinya pulang, sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari.
Sebagian besar anak buah Marco berhasil Jimmy bantai. Namun sialnya, Marco berhasil menculik Julia dan langsung membawanya pergi. Saat itu juga, Jimmy dan Angel berusaha mengejar mobil Marco. Sementara Carlos sendiri tetap berada di hotel ini untuk mengurus kekacauan yang terjadi. Sebelum mendatangi markas Bram, Jimmy mengambil dulu perlengkapan senjatanya. Alright. Singkat cerita, Jimmy tiba di markas Bram seorang diri dan langsung membrutal. Satu persatu anak buah Bram berhasil Jimmy bantai. Sementara itu, Bram menyandra putri Jimmy. Jimmy memohon kepada Bram agar membiarkan Julia pergi, karena putrinya tidak tahu apa-apa. Saat Jimmy berusaha mendekat, Marco langsung menyerang, hingga terjadilah aksi baku hantam sengit. Namun pada akhirnya, Jimmy berhasil menghabisi Marco. Pada saat yang sama, Julia memberontak, dan berhasil melepaskan diri dari Bram. Melihat itu, Jimmy langsung menembak Bram, hingga akhirnya tewas di tempat. Setelah itu, Jimmy segera membawa Julia dan Angel pergi dari markas tersebut, kemudian film pun selesai. Do I know you? Just tell me where he is and hate yourself, buddy. Fine by me.